Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang session dengan cookies. Nah, dalam pembuatan session kali ini saya akan membuat form login, di mana form login itu akan menginputkan email, terus password, dan ada tombol submit. Terus untuk pembuatannya saya menggunakan Bootstrap agar tampilannya lebih bagus dibanding kita kalau buat secara manual. Langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai folder session, di mana dalam folder session ini terdapat 3 buah file, ada file index, login, dan logout. Untuk yang pertama di file index, di mana setiap kali kalau kita buka localhost pasti file yang bernama index yang akan dibuka pertama kali. Tapi di sesi ini saya ingin ketika file ini dibuka, user akan dialihkan ke halaman login. Itu dengan cara pertama kita bikin tag PHP dulu. Terus untuk sintak yang digunakan yaitu header. Kita terus location titik 2. Kita mau arahkan kemana nih? Nah, di sini saya ingin mengarahkan ke file login.php. Seperti itu, jangan lupa titik koma. Terus ketika user dialihkan ke sini, kita akan bikin formnya, di mana formnya saya menggunakan Bootstrap. Yang pertama kita copy dulu starter template-nya agar bisa digunakan Bootstrap-nya. Nah, setelah ini kita ganti title-nya yang akan ditulis bagian atas, penggunaan session. Terus di sini saya ingin menggunakan form. Nah, yang ini saja yang ada inputan email dan inputan password. Saya kopas. Kita paste di bagian body. Setelah itu rapikan dulu. Oke, setelah ini saya akan ubah-ubah sedikit yang tidak diperlukan. Seperti tulisan kecil ini nanti tidak diperlukan. Terus yang ini tidak diperlukan. Terus ini ID juga tidak diperlukan. Apalagi ya? Ini juga saya tidak perlu dulu. Terus saya tambahkan sintak atau atribut name, di mana nanti value-nya yang akan digunakan. Di sini untuk name email, value-nya saya kasih nama user email. Untuk di bagian password, kita harus taruh di bagian input ya, bukan di bagian label. Name, user, password. Oke, setelah itu di bagian tombol juga name, login. Save. Kita lihat dulu hasilnya. Ketikkan localhost session. Kita ini kan index nih. Ketika tadi di bagian codingannya, ketika kita mengakses file ini, dia dipaksa untuk mengalihkan ke file login. Seharusnya nanti di sini akan berubah menjadi login. Nah, ini berarti sudah benar. Saya lupa rapikan. Saya mau biar kelihatan bagus. Saya bungkus dengan kontainer.
Oke, seperti ini. Terus margin topnya saya kasih 5 pixel. Save. Iya, sudah seperti ini. Terus kita lanjut di fitur backend-nya. Tunggu saya cek dulu ini ada yang perlu diubah atau enggak. Aman, nanti kita bikin aja. Terus untuk bagian PHP-nya, yang perlu pertama kali kita buat, kita dalam pembuatan session ini, yaitu kita memulai sessionnya. Session start. Kalau tidak pakai ini, sessionnya tidak bisa terpakai. Terus yang kedua, kita akan menampilkan pesan ketika dia error. Pertama kita buat variabelnya dulu, variabel pesan. Value-nya kita kosongin. Terus kita melakukan pengecekan. User email. Oh, kita di sini belum menambahkan action. Nah, di bagian tag form ini tambahkan action. Value-nya kita kasih 0 karena memang dialihkan ke halaman ini. Terus metodenya kita beri value post agar datanya dikirim terus tidak muncul di bagian URL-nya. Jika ada variabel post dengan value-nya user email atau enggak. Dengan login. Loginnya tulisannya kecil tadi. Nah, seperti ini. Jika ada metode post yang value-nya login, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita ngecek dulu untuk bagian inputannya. Di sini saya pakai sintak empty. $post. Terus value-nya apa? Di sini user apa tadi yang pertama? Email. Jika user email ada atau kosong, di sini lanjut kita cek lagi di bagian empty-nya $post. Di sini habis email kita cek di bagian password. User password sudah. Kita tampilkan pesan. Variabel pesannya tadi. Di sini saya menggunakan alert dari kelas di bagian Bootstrap. Div. Kelasnya namanya alert.
alert danger. Biar alertnya nanti berwarna merah. Nah, dia memastikan nih, kalau ini kosong dan ini kosong, harus nanti akan muncul alert, di mana alertnya berisi harus diisi semua. Nah, oh ini salah, ini petiknya petik 1. Ini juga. Oke, jangan lupa titik koma. Sesudah itu kita tampilkan else-nya. Else-nya di sini kita siap membuat kayak semacam database begitu. Untuk bisa kita login kita menggunakan apa? Nah, di sini kita pakai variabel aja tempat menampungnya. Pertama kita buat variabel email, di mana variabel email ini isinya saya pakai nama saya henry@gmail.com. Terus kita buat lagi variabel password. Passwordnya 19112934. Terus tipenya di sini saya sebagai admin. Oke, setelah itu kita ngecek lagi nih. Jika $_post, kita cek apanya, usernya, passwordnya, emailnya. User yang pertama kan tadi email. User email, kita cek apakah kalau dia kosong, kita cek untuk yang ininya, kita masukkan variabelnya. Variabel ini, user email ini, value-nya kita tampung ke dalam variabel email. Seperti ini. Terus kita bikin cek lagi yang di bagian _post. Ini tulisannya harus besar. _post. Nah, di sini bagian passwordnya kita tampung value-nya. Sama dengan tadi variabelnya password. Seperti ini. Terus kita aktifkan session-nya dengan cara session, di mana session-nya sini dikasih nama username, dimasukkan ke dalam variabel post. Tunggu, post. Value-nya user email. Oke. Dan setelah itu kita alihkan dia kita di sini alihkan ke indeks, ke halaman indeks .php. Nah, selanjutnya jika selain dari itu dia akan menampilkan pesan. Pesannya apa? Tadi div class alert danger.
Untuk yang di sini passwordnya salah. Jangan lupa titik koma. Terus di bagian sini kita langsung bikin else lagi untuk tampilan menampilkan alert bahwa tadi kan password, sekarang email. Email Anda salah. Oke. Aduh, saya cek dulu. Biar kita cek aja dulu, nanti kalau ada yang salah baru kita save. Di sini kita refresh. Di bagian line 18. Di sini kurang titik koma. Line 19. Else pesan. Oke, habis itu else pesan ini. Ini apa yang salah ini? Oh, ini dia. Ini tadi tidak boleh pakai petik 2. Harus petik 1. Nah, sekarang di bagian 26. Lebih 1 kayaknya. Oke, jadi terus kita langsung uji coba. Tadi emailnya henry@gmail.com. Untuk passwordnya, coba kita salahkan dulu. Oh, nggak muncul. Oh, kita belum nampilin pesan alertnya. Tunggu, di sebelah mana ya? Di sini. Kita tampilkan pesannya. $pesan. Save. Refresh. Emailnya kita kasih benar, passwordnya kita kasih sembarang, uji coba, password salah, berarti betul. Sekarang emailnya yang kita kasih sembarang, passwordnya kita kasih benar. 19 11 29 34.
sekarang emailnya yang salah, berarti logika untuk salahnya udah benar. Sekarang kita masukkan yang benar. Eh, tunggu. Hmm. Eh, nah di sini kita langsung bikin sessionnya saja dulu, biar dia langsung lari ke sebelah sini. Session start. Terus kita bikin pengkondisian if is set. Untuk sessionnya ya dollar underscore session, mana session, dan variabelnya username. Username, oke. Terus nah headernya kita masukin di dalam. Oke, sudah seperti ini. Untuk ketika nanti kita klik dia masuk ke halaman indeks, kita langsung bikin tampilannya aja. Kita pakai starter template-nya. Oke. Nah, setelah ini kita tampilkan di bagian bodinya. Kita buka dulu tag PHP. Dimana di sini jika kita panggil isetnya lagi dulu. Terus sessionnya. Terus di sini nama variabelnya itu tadi session, mana session? Seperti ini. Variabelnya di dalamnya username. Terus kita langsung adakan tampilannya apa, di sini pakai echo. Terus H1 aja. Nggak bisa di tab ya. Terus ini satu harus manual ternyata. Oke, lanjut. Untuk tampilannya kita bikin selamat datang. Kita panggil dollar sessionnya. Terus username-nya. Terus apa ya? Sini jangan lupa tutup kurungnya. Oke, sudah. Save.
Henry 19 11 12 Nah, ini berhasil ya guys ya. Dia sudah muncul masuk ketika email dan passwordnya benar, dia akan masuk ke file yang ini. Terus kita lanjut di bagian logout. Nah, untuk di bagian logout ini, di bagian indeks ini kita beri tombol untuk menuju ke halaman supaya dia bisa di logout. Untuk di logout dia gampang saja. Pertama buka tag PHP. Terus yang pertama kita session start dulu. Session start. Terus yang kedua kita hancurkan sessionnya. Session destroy. Ada nggak? Session destroy. Ada nih. Nah, setelah itu ini untuk menghapus sessionnya. Kita arahkan lagi ke login. Login.php. Jangan lupa titik koma nih, paling kurang ajar. Terus di bagian indeks tadi kita tambahkan tombol. Karena tadi saya sudah coba memakai tag A nggak nampak, di sini harus pakai button. Kalau cuma tag A dia nggak nampak soalnya. Hrefnya menuju ke tadi menuju ke login. .php. Save. Di sini saya tambahkan kelas btn primary biar dia nampak. Kalau enggak, tadi saya sudah coba pakai tag A saja, dia enggak nampak, tulisannya terlalu kecil. Save. Kita relog. Nah, ini sudah ada tombolnya, ini sangat kecil. Ketika ini diklik, ini logout, berarti sessionnya sudah dihancurkan. Terus kita masuk ke di bagian cookies. Untuk bagian cookies tidak jauh beda, hampir sama. Kita bikin new file, open file. Kita bikin folder baru. Kita harus bikin manual dulu dari sini nih. C sum @docs. Nah, ini kan sudah ada session nih. Saya buat folder baru yang namanya tadi habis session cookies. Oke. Cookies file, open folder, @docs cookies. Oke, mantep. Ini biar saya bisa kopas. Di sini di bagian cookies saya akan buat 3 file juga sama. Namanya yang pertama itu index dulu. index.php. Sudah. Habis itu file yang kedua login.php. Terus file yang ketiga logout. Aduh, save dulu. Oke, setelah itu kita pastekan yang login dengan login, index dengan index. Ini yang index ya. Index,
Ctrl C, Ctrl V. Sekarang di bagian login, Ctrl A, Ctrl C, kita buka ini, Ctrl V, logout juga. Oke, sekarang ini kita sudah tidak butuh yang tadi. Hal pertama yang dilakukan untuk membuat cookies yaitu kita hapus start sessionnya. Yang ini. Terus, nah yang ini kita ganti jadi set cookie, di mana di dalamnya itu ada tipe yang tadi saya sudah deklarasikan itu. Terus dia dimasukkan dalam variabel tipe. Di sini bedanya nih, cookie itu tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dibikin expired. Nanti di bagian logoutnya nanti kita hanya bisa bikin dia jadi expired doang. Time di sini pakai 3600. Oke. Seperti ini. Apakah ada yang perlu dihapus lagi? Oke, coba kita cek yang ini. Di sini session kita ganti cookie. Terus di dalamnya ada tipe. Oke. Login.php sudah aman. Ini start sessionnya dihapus. Terus di bagian bodinya kita cek. Oh, ada ini. Ini dihapus, ganti cookie. Terus di sini tipe. Ini juga cookie. Di sini juga tipe. Oke, aman. Tidak ada yang perlu diganti. Cookie. Nah, bagian logoutnya kita cek. Di sini kita set cookie dia. Yang ini tidak perlu, kita nggak pakai session. Kita pakainya set cookie, dimana cookie karena nggak bisa dihapus, tapi kita bikin dia menjadi expired. Koma time. Di sini kita minus karena tadi sudah plus 3600, sekarang kita minus 3600. Oke, gitu aja. Titik koma. Kita cek lagi. Nah, di sini kurang titik koma ini. Ajarnya ini. Titik koma sangat menyebalkan bagi seorang PHP programmer PHP itu. Oke, kita save. Kita ke browser. Sini localhost cookies. Seperti ini. Henry
19. Ini semua password dan emailnya tadi masih sama ya? Nah, sudah. Oke. Itu saja, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.